Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, guys. Merespon daripada apa yang sudah dilontarkan oleh FK3 atau dari para purnawirawan TNI yang sudah kemarin di depan pers berbicara tentang pemilu ini, dikatakan memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimajukan. ya semua kecewa boleh kecewa, yang kalah boleh kecewa. Paling tidak orang-orang ini sebenarnya juga pendukung-pendukung dari yang kalah sebenarnya. Wajar mereka juga berkata demikian. Tapi ada suatu hal yang mengganjal di hati saya sebagai rakyat Indonesia, dan bagaimana kita pernah merasakan hal-hal yang buruk akibat daripada pemakzulan gitu. Kita ingat waktu 98, waktu zamannya Soeharto dilengsarkan, terjadi chaos. Tapi untungnya waktu itu adalah bagaimana rakyat melawan pemerintah. Tapi itu pun masih berefek kepada rakyat sipil. Nah, yang saat ini kita sayangi, kenapa orang-orang tua ini, para purnawirawan ini, kok bukan malah memberikan contoh yang baik kepada orang-orang muda seperti kami? Itu mereka tidak ingatkah berdarah-darahnya waktu tahun 98, waktu zamannya Soeharto dilengsarkan? Waktu itu rakyat melawan pemerintah, Soeharto turunkan Soeharto, dan akhirnya krisis moneter semuanya terjadi, ya kan? Nah, ini akan lebih parah lagi bila ada terjadi pemakzulan terhadap Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu juga punya pendukung. Yang terjadi nanti bukannya rakyat melawan pemerintah, tapi ini rakyat lawan rakyat. Para pendukung paslon, pendukung pemerintah. Ingat, pendukungnya Pak Jokowi juga banyak. Pendukung Pak Jokowi banyak. Bahkan melebihi para pendukung daripada PDIP. Ya, kami mohonlah kepada para tetua atau para purnawirawan untuk berhati-hati bicara, karena ini bisa berefek negatif. Apalagi ini lagi panas-panasnya. Harusnya orang-orang tua ini harus ngademin gitu loh. Ngademin suasana yang lagi seperti ini. Jangan justru malah mengobok-ngobok, malah merusak. Kalau memang ada kecurangan, kan sudah dibilang sama Pak Jokowi, silakan melalui jalur hukum. Tapi jangan kata-kata pemakzulan itu keluar seperti itu. Pak Jokowi dipilih oleh rakyat. Oke lah, dia dari PDIP sebelumnya. Tapi kalau PDIP tidak didukung oleh rakyat, Pak Jokowi nggak jadi. Bukti nyata sekarang, PDIP sudah ditinggalkan oleh pendukung-pendukungnya atau simpatisannya. Berapa banyak sih kader PDIP? Tentunya banyakkan rakyat. Gitu loh. Bapak-bapak ini harusnya memberikan ngademin gitu, solusi yang baik. Jangan justru menyulut emosi rakyat. Nanti rakyat sama rakyat berkelahi, berperang. Masa nanti kita bisa perang saudara? Gitu loh.
tolonglah para purnawirawan, walaupun kemarin sudah diungkapkan, janganlah sampai terjadi pemakzulan. Biarkan Pak Jokowi selesai sampai masa baktinya. Silakan kalau memang Pak Jokowi akan mau dipermasalahkan, dihukum, silakan. Kan ada jalur-jalurnya. Kami juga sebagai pendukung Pak Jokowi, kami juga sebagai pendukung Pak Prabowo, monggo kalau memang itu dilakukan secara baik melalui jalur-jalur hukum yang ada. Tapi jangan sampai merusak tatanan, jangan sampai merusak keharmonisan rakyat. Kami berbeda-beda pilihan pun nggak masalah. Saudara, teman berbeda pilihan, saya nggak pernah ada masalah kan. Saya nggak pernah ngajak-ngajak mereka, memaksakan mereka untuk ikut seperti saya. Gitu loh. Rakyat nggak masalah sebenarnya. Cuman orang-orang tua ini, orang-orang yang ada di belakang layar ini yang jadi ngerecokin. Gitu loh. Jangan membuat rakyat emosi. Ini sama aja FKP 3 mengadu domba rakyat. Sipil dengan sipil. Para pendukung dengan para pendukung paslon A, B, C. Kami berupaya untuk menahan diri. Kami juga tidak memutuskan quick count adalah suatu hal yang mutlak. Enggak, kami juga menunggu dari keputusan KPU. Kalaupun memang Prabowo harus kalah, kami juga legowo. Kami legowo kalau memang Pak Prabowo kalah. Toh juga sama aja kehidupan kami juga seperti ini. Yang kaya ya kalian semua yang ada di birokrasi atau yang dekat-dekat dengan orang-orang di kabinet ataupun di pemerintahan. Kami rakyat kecil tetap aja seperti ini. Pak Setioso, apakah lebih baik daripada Jokowi waktu jadi gubernur? Gubernur DKI yang terbaik adalah Pak Jokowi. Gubernur DKI terbaik. Pak Setioso nggak ada apa-apanya. Ini kita berbicara tulus loh Pak. Kami merasakan Pak Setioso jadi gubernur. Kami juga merasakan waktu zamannya Pak Soeharto menjadi presiden. Sampai dilengsarkan sampai saat ini. Pak Jokowi yang terbaik. Bu Mega sendiri menjadi presiden aja nggak ngefek. Lebih ngefek Pak Jokowi. Tuh, tolong dicamkan. Kami memilih berdasarkan hati nurani kami, bukan kami disogok. Sekali lagi, saya bukan kader PDIP, saya bukan kader partai, saya rakyat biasa yang mendukung secara murni. Janganlah Pak menjadi provokator di tengah-tengah kepanasan politik ini. Harusnya bapak-bapak ini bisa mengademi hati perasaan rakyat. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau kami ada salah perkataan, mohon maaf lahir batin. Karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.